Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Nah teman-teman, saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang statistika dengan fokus materi modus. Apa ya yang dimaksud dengan modus? Nah, untuk memahaminya, langsung saja yuk kita bahas pembelajaran hari ini. Modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Modus dapat ditentukan dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, maupun diagram. Yang pertama, berikut adalah cara menentukan modus dari daftar. Sebagai contoh, data berat badan siswa di Negeri 1 Tangguh sebagai berikut dalam satuan kilogram. Nah teman-teman, jika disajikan data seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan cara mengurutkan data. Tentukan modus dari data tersebut. Data berikut jika diurutkan, hasilnya akan seperti ini. Teman-teman jangan lupa ya, jika mengurutkan suatu data, teman-teman harus mencermati agar tidak ada data yang terlewatkan ataupun yang double. Nah, modus dari data berikut ini adalah 35. Kenapa 35? Karena di sini 35 muncul sebanyak 8 kali dan paling banyak di antara data-data yang lain. Jadi bisa kita simpulkan modus dari data tersebut adalah 35. Selanjutnya adalah menentukan modus dari tabel. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut. Dalam tabel berikut, ada jenis barang dan banyak pembelian. Jika kita perhatikan, untuk menentukan modus dari data berikut, dari data pada tabel dapat diketahui bahwa bahan pokok yang paling sering dibeli adalah gula, dengan banyak pembelian 10 kali. Jadi, bisa kita simpulkan modus pada data tersebut adalah gula. Nah teman-teman, mudah kan bagaimana cara kita menentukan modus? Untuk selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan modus dari diagram batang. Sebagai contoh, perhatikan diagram batang berikut ini. Nah teman-teman, berikut adalah data mata pelajaran yang disukai siswa kelas 6. Ada matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Nah, untuk menentukan modus dari data tersebut, kita harus bisa membaca data dari diagram batang berikut ini. Kita bisa memperoleh data bahwa beberapa siswa kelas 6 menyukai mata pelajaran matematika ada 10 siswa. Kemudian IPA ada 11 siswa. Karena di antara 12 dan 10, jadi di sini ada 11 siswa yang menyukai pelajaran IPA. Untuk pelajaran IPS ada 5 siswa. Bahasa Indonesia ada 9 siswa. Dan PJOK ada 15 siswa. Nah, jika dilihat dari keseluruhan dari diagram batang berikut ini, kita bisa memperoleh data bahwa modus pada data tersebut adalah PJOK. Karena di sini siswa paling banyak menyukai mata pelajaran PJOK, yaitu sebanyak 15 siswa. Untuk selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan modus dari diagram garis. Perhatikan diagram garis berikut ini.
Nah, berikut adalah data suhu di sebuah kota selama 5 jam. Jika kita perhatikan, untuk menentukan modus dari diagram garis berikut ini, yaitu diperoleh suhu yang sering muncul adalah 21 derajat Celcius. Karena di sini muncul sebanyak 3 kali. Pada pukul 7, pukul 9, dan pukul 10. Jadi, bisa kita simpulkan, modus pada data tersebut adalah 21 derajat Celcius. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan di sini adalah jika data yang terdapat pada koordinat Y atau sisi tegak ini itu bukan jumlah, berarti kita melihat data yang sering muncul. Dan apabila data di sebelah kiri ini adalah jumlah satuan, kilogram, kuintal, ataupun ton, berarti kita lihat data yang paling besar atau yang paling banyak. Nah, kalau dilihat dari diagram garis ini adalah data yang paling tinggi adalah 22 derajat Celcius. Nah, karena di sini bukan jumlah, berarti kita cari data yang sering muncul. Ya, jadi 21 derajat Celcius. Nah, kalau di sini jumlah, berarti kita cari data yang paling besar atau yang paling banyak. Seperti itu ya. Nah, mungkin untuk penjelasan modus cukup sampai di sini. Apabila teman-teman masih merasa kebingungan, teman-teman bisa mengulangi kembali video pembelajaran hari ini dari awal untuk memahami bagaimana cara menentukan modus dari daftar, kemudian dari tabel, diagram batang, dan diagram garis. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like dan share ke teman-teman yang lain agar bisa bermanfaat buat semuanya. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, dan apabila keluar rumah selalu cuci tangan dan memakai masker. Sehat atau tidak, kita sendiri yang tentukan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.